Swastiastu, selamat pagi anak semua. Pak Guru harap kalian semua dalam keadaan yang sehat semua sehingga dapat memahami dan menerima materi yang Pak sampaikan dengan baik. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi pada tema 1, subtema yang keempat pada pembelajaran yang keempat. Pada video pembelajaran ini, Pak Guru akan membahas atau menjelaskan materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Jadi masih sama seperti materi di hari sebelumnya. Jika sebelumnya anak-anak sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan biji seperti semangka, jeruk, dan lain sebagainya, nah pada hari ini anak-anak akan mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Sebelumnya, sudahkah kalian pernah mendengar apa sih itu umbi? Ya, umbi itu adalah bagian dari tanaman, bagian dari tumbuhan yang letaknya itu berada di bawah permukaan tanah atau terkubur di dalam tanah. Jadi umbi tidak dapat terlihat dari atas permukaan tanah, nak. Jadi umbi tersebut berada di bawah tanah, terkubur dia. Umbi merupakan cadangan makanan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi itu dibagi menjadi 3 jenis, yakni umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Baik, yang pertama ada umbi akar. Nah, umbi akar adalah bagian dari akar tanaman yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jadi umbi akar ini adalah akar dari suatu tanaman yang menggelembung atau membesar dan berisi cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong. Nah ya, ini singkong. Kemudian ada lobak dan wortel. Nah, tanaman ini adalah tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi akar. Jadi yang kita manfaatkan, yang kita konsumsi sebagai bahan makanan adalah bagian akarnya yang menggelembung. Itu disebut sebagai umbi akar. Kemudian yang kedua, setelah umbi akar, nah terdapat juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Nah, apa itu umbi batang? Umbi batang adalah bagian dari batang tumbuhan yang tumbuh dan tertanam di bawah tanah. Nah, ini. Jadi perbedaannya dengan umbi akar, jika umbi akar adalah akar yang membesar, yang berisi cadangan makanan, tapi jika umbi batang adalah bagian batang tumbuhan, ya. Jadi bagian batang tumbuhan yang berada di bawah tanah. Jadi batangnya yang terkubur di bawah tanah yang kemudian menggelembung atau membesar menjadi umbi. Nah, batang inilah yang menjadi sumber cadangan makanan. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang. Nah, jika anak pernah melihat tanaman kentang atau pernah melihat petani memanen kentang, batangnya itu terkubur di bawah tanah. Nah, batangnya itu yang kita konsumsi sebagai kentang, bahan makanan pokok, ya. Kemudian ada juga ubi jalar. Nah, ini ubi jalar. Ubi jalar kalau bahasa Balinya itu sele, ya. Nah, ubi jalar ini juga berkembang biak dengan umbi batang. Jadi batangnya itu tidak terlihat di atas permukaan tanah, anak-anak. Jadi batangnya itu terkubur di bawah tanah. Nah, batangnya ini menggelembung berubah menjadi umbi yang menyimpan cadangan makanan. Itu perbedaannya dengan umbi akar. Nah, ini contohnya. Coba lihat. Ini adalah bagian batangnya, ya. Ini bagian batang yang menggelembung. Nah, ini adalah tanaman kentang. Nah, anak-anak lihat, ini adalah akarnya. Ini akarnya, nak. Akarnya berbentuk akar serabut. Ya, jadi berbeda kalau umbi akar, akarnya yang menggelembung, tapi umbi batang, batangnya yang menggelembung. Contohnya pada tanaman kentang dan umbi jalar. Nah, selanjutnya yang ketiga, setelah umbi akar, umbi batang, terdapat pula tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, apa itu umbi lapis? Umbi lapis adalah bagian dari tumbuhan yang merupakan pelepah daun. Nah, di garis bawah, ya, yang merupakan pelepah daun
yang berlapis-lapis. Nah, makanya disebut sebagai umbi lapis. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang-bawangan, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, ada pula bunga bakung dan bunga tulip. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di slide ini ya. Yang ini adalah gambar bawang putih. Nah, bawang putih ini berkembang biak dengan umbi lapis. Kalau anak-anak perhatikan, dia terdiri dari beberapa lapisan anak dalam satu siung bawang ini. Ya, terdiri atas beberapa lapis pelepah daun. Coba anak lihat. Nah, ketika ditanam maka dia akan membentuk rumpun, ya, membentuk kelompok besar. Kemudian pada bunga bakung, nah ini namanya bunga bakung anak-anak. Bunga bakung ini juga memiliki umbi pada bagian bawah tanamannya. Nah, coba anak-anak amati. Ini adalah bagian umbinya. Ya, jadi umbinya itu juga berbentuk atau terdiri dari beberapa lapis. Jadi lapisan ini bisa seperti dibuka, dikelupas seperti itu anak-anak. Begitu pula pada bunga tulip. Ya, bunga tulip ini juga memiliki umbi pada bagian bawahnya atau bagian pangkalnya dengan bentuk berlapis-lapis. Jadi umbi lapis adalah bagian tumbuhan yang merupakan pelepah daun. Ingat, pelepah daun yang tersusun secara berlapis-lapis. Jadi terdiri dari beberapa lapisan. Contohnya bawang-bawangan, bawang bombay, bawang putih, bawang merah. Kemudian ada bunga bakung dan bunga tulip. Nah, itu pada tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi. Selanjutnya, adakah persamaan dan perbedaan antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis? Tentu ada anak-anak. Ya, jadi yang pertama, nah, semoga anak-anak dapat mendengar ya, itu suara ayam. Nah, yang ini. Yang pertama ada persamaannya. Apa persamaan dari ketiga umbi tersebut? Jadi persamaan yang pertama itu adalah sama-sama terdapat di tanah. Jadi umbi lapis, umbi batang, umbi akar, ketiganya itu terletak di bawah tanah, terkubur di bawah tanah ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi umbi inilah yang kita manfaatkan sebagai cadangan makanan. Umbi akar kita gunakan sebagai cadangan makanan, bahan makanan pokok sehari-hari. Umbi akar, begitu pula dan umbi batang. Semuanya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan yang kita manfaatkan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Benar. Jadi umbi-umbi ini ketika ditanam dia akan tumbuh anak-anak, menghasilkan individu baru atau tumbuhan baru. Jadi ketiganya ini bisa dijadikan sebagai alat perkembangbiakan oleh tumbuhan. Jadi tidak menggunakan biji lagi, tapi menggunakan umbinya. Kemudian, apa perbedaan antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis? Nah, yang pertama, jika umbi batang ini terbentuk dari batang yang menggelembung seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. Jadi batangnya yang membesar, yang menyimpan cadangan makanan, batangnya yang tertanam di bawah tanah. Akar berbeda lagi, dia memiliki akar. Kemudian tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Nah, pada bagian umbi yang tertanam di bawah tanah inilah muncul yang namanya mata tunas atau bakal tumbuhan baru. Ketika umbi batang ini terkubur di bawah tanah, mata tunas inilah yang akan berkembang menjadi daun, yang akan berkembang menjadi tanaman anak. Yang ketiga, memiliki akar tunggang. Nah, apa itu akar tunggang? Akar tunggang adalah akar yang bentuknya itu menembus tanah. Jadi tidak seperti serabut anak ya. Jadi akarnya itu memiliki satu akar yang utama, akar yang besar masuk ke dalam tanah. Itu umbi batang ya. Kemudian pada umbi akar, nah kalau umbi akar itu terbentuk dari akar yang menggelembung, dari namanya saja sudah diketahui. Umbi akar, akarnya yang membesar ya. Kemudian tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Mata tunas itu muncul pada akarnya anak-anak. Kemudian memiliki akar serabut. Kalau akar serabut itu akar yang bentuknya menyebar
itu disebut akar serabut. Berbeda dengan akar tunggang yang menembus tanah, hanya memiliki satu akar utama dan sisanya akar yang kecil-kecil. Kalau akar serabut, akarnya berbentuk seperti serabut, menyebar ke segala arah. Kemudian pada umbi lapis, nah kalau umbi lapis itu terbentuk dari lapisan-lapisan daun atau lapisan pelepah daun yang tersusun secara bertumpuk. Kemudian tumbuh tunas itu pada pangkal daun. Pada pangkal daun itu akan muncul mata tunas atau bakal tanaman. Daunnya itu memiliki akar serabut. Jadi pada umbi lapis juga memiliki akar serabut sehingga lebih mudah dicabut. Berbeda dengan akar tunggang. Akar tunggang ini lebih sulit dicabut karena dia dalam masuk ke tanahnya, berbeda dengan akar serabut yang arah pergerakannya menyebar. Nah, ini adalah persamaan dan perbedaan yang dimiliki antara umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Nah, sekarang, pernahkah anak-anak memperhatikan bawang merah? Mengapa bawang merah disebut sebagai umbi lapis, anak-anak? Ya, tadi kan dijelaskan bawang merah itu adalah contoh dari umbi lapis. Nah, sekarang coba amati gambar berikut. Nah, Pak Guru punya gambar. Ini adalah gambar tanaman bawang merah. Jadi tanaman bawang merah ini dia tumbuh dengan membentuk rumpun ya, anak-anak ya. Jadi satu tumbuhan ini memiliki banyak individu-individu tumbuhan. Jadi dalam satu rumpun ini bisa terdiri dari 5 sampai 6 tumbuhan bawang merah. Nah, mengapa bawang merah ini disebut sebagai umbi lapis? Nah, karena sesuai dengan nama umbi lapis, jadi tersusun dari lapisan-lapisan pelepah daun. Begitu pula pada bawang merah. Nah, bawang merah ini tersusun dari lapisan-lapisan beberapa daun yang tersusun secara berlapis atau bertumpuk-tumpuk. Nah, jadi ketika ditanam di bawah tanah, jadi ketika kita tanam nih, tiap lapisan tersebut akan berkembang menjadi tanaman baru. Setiap lapisan akan menghasilkan satu tunas. Satu tunas itu akan membentuk tumbuhan yang berbeda-beda. Jadi, tiap tunas itu akan tumbuh menjadi tanaman yang berbeda. Oleh karena itu, ketika bawang itu ditanam, dia akan membentuk rumpun. Ya, untuk lebih memudahkan, coba anak-anak amati gambar yang Pak Guru berikan ini. Nah, ini pada gambar bawang merahnya. Nah, kan terlihat bawang merahnya tersusun dari beberapa lapis. Nah, ini lapisannya 1, 2, 3, 4. Nah, ini inti utama 1, 2, 3. Begitu pula pada siung yang lain. Nah, jadi bawang merahnya terdiri dari beberapa lapisan. Nah, coba amati ini. Jadi tersusun dari pelepah daun yang bertumpuk-tumpuk. Kalau anak-anak pernah mengupas bawang, pasti seperti itu, terdiri dari beberapa lapisan. Ya, ini adalah bawang merah yang dibelah menjadi 2. Kemudian, ketika bawang merah ini ditanam, setiap pangkal daun ini akan menghasilkan tumbuhan baru. Misalnya yang ini. Nah, yang ini. Maka nanti ketika ditanam dia akan menghasilkan tanaman baru. Begitu pula dengan yang ini. Begitu pula dengan yang ini. Ya. Jadi satu bawang ini bisa menghasilkan beberapa tanaman nanti anak-anak. Karena setiap pangkal daun ini akan tumbuh. Dia akan membuka diri, kemudian tumbuh mata tunas, maka akan keluar daun di sini. Akar akan turun atau terbentuk di bagian pangkalnya atau paling bawah. Akarnya akar serabut. Nah, di sini akan turun akar nanti anak-anak. Jadi ketika dicabut, maka akan mendapatkan beberapa siung bawang ya. Jadi dari satu bawang ini bisa menghasilkan beberapa tanaman baru. Nah, ini contohnya. Ya, membentuk beberapa rumpun anak-anak. Ya, jadi sudah jelas, sudah paham bagaimana atau mengapa bawang merah disebut sebagai umbi lapis. Bukan hanya pada bawang merah, begitu pula pada bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Itu juga sama, terdiri dari beberapa lapis pelepah daun ya. Baik. Pak Guru harap anak-anak memahami mengapa bawang merah disebut sebagai umbi lapis ya.
Nah, selanjutnya Pak Guru turunkan dulu. Nah, pernahkah anak-anak menanam singkong? Ya, singkong adalah salah satu tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi akar. Jadi akarnya yang menggelembung di bawah tanah yang kita manfaatkan sebagai sumber makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Ya. Lalu bagaimana cara menanam singkong? Apakah dari bijinya? Tidak ya. Menanam singkong. Nah, singkong ini termasuk umbi akar ya. Nah, ini Pak Guru salah tulis. Nah, menanam umbi akar. Nah, ini Pak Guru salah tulis ya, Nak ya. Nah, ini maksudnya umbi akar. Nah, menanam umbi akar atau singkong ini sangat mudah, anak-anak. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita tinggal memotong batang tersebut atau batang dari tanaman tersebut, kemudian menanamnya di tanah. Kemudian yang perlu dilakukan adalah menunggu sampai beberapa hari sampai mata tunas itu tumbuh dan berkembang menjadi daun. Ya, nah, untuk memudahkan, nah, coba amati gambar berikut. Ini adalah gambar tanaman singkong yang sudah tumbuh. Jadi untuk menanam singkong itu sangat mudah ditanam. Jadi tinggal memotong batangnya saja. Nah, kita potong, kemudian kita runcingkan bagian bawahnya, kemudian kita tanam di tanah. Kemudian kita tunggu beberapa hari. Ya, nah ini batang singkong ketika sudah dipotong, kemudian ditanam di bawah tanah, tunggu hingga mengeluarkan mata tunas. Seperti ini adalah bentuk mata tunas. Ini adalah gambar batang singkong yang sudah ditanam beberapa hari setelah mengeluarkan mata tunas. Nah, ini namanya mata tunas, anak-anak. Nah, mata tunas inilah yang akan berkembang menjadi daun, ya, menjadi daun, menjadi ranting atau dahan dari tanaman singkong. Kemudian mata tunas ini mengalami pertumbuhan, mendapatkan sinar matahari, air, zat hara dari tanah, dan melakukan fotosintesis sehingga dia berkembang menjadi seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari tanaman singkong yang sudah ditanam beberapa minggu. Daunnya sudah nampak lebih besar daripada awal beberapa hari. Nah, kemudian ini akan terus berkembang, anak-anak. Dia akan berkembang menjadi tanaman singkong yang besar. Nah, membutuhkan waktu beberapa bulan sampai tanaman singkong ini menghasilkan umbi pada bagian akarnya. Nah, akarnya ini nanti akan membesar atau menggelembung yang kita manfaatkan atau kita sebut sebagai singkong, ya, baru direbus, kemudian dijadikan keripik dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah untuk menanam tanaman singkong ini, tidak menanam singkong dari bijinya, enaknya jadi berbeda. Nah, kemudian ketika batang singkong tersebut sudah dipanen, yang kita panen atau yang kita manfaatkan adalah bagian akarnya sebagai bahan makanan pokok. Batang singkong yang tidak terpakai ini dapat digunakan sebagai alat permainan, anak-anak. Lebih tepatnya sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, anak-anak harus menyiapkan garis batas sebagai garis awal. Kemudian, siapkan batang singkong sebagai alat ukur lompatan. Mulailah mengambil ancang-ancang. Berlarilah sampai garis batas lompatan. Kemudian melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Berilah tanda batas hasil lompatanmu. Kemudian ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong tadi. Urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Ya, jadi batang singkong ini bisa digunakan sebagai alat ukur. Ya, jadi anak-anak melompat, kemudian dari garis awal atau garis start diukur menggunakan batang singkong tadi. Jadi ini bisa digunakan untuk mengukur. Nah, permainan ini bisa anak-anak lakukan bersama teman-teman supaya lebih mengasihkan, ya. Tapi ingat, sebelum melakukan ini harus makan terlebih dahulu, karena kalau anak tidak makan maka lemas, letih, lesu, sehingga tidak ada tenaga untuk melakukan permainan ini. Nah, permainan ini atau melompat ke depan ini disebut sebagai gerakan lokomotor atau gerakan yang disertai dengan perpindahan posisi.
Kalau sebelumnya anak-anak lompat kan dari sini, mengambil ancang-ancang, kemudian lompat. Nah, itu ada pergerakan. Yang bergerak adalah kaki, tangan, kepala juga bergerak. Ya, jadi seluruh tubuh kita bergerak, disertai adanya perubahan posisi. Ini disebut sebagai gerakan lokomotor. Kebalikan dari gerakan non-lokomotor yang hanya bergerak tanpa adanya perpindahan posisi atau diam di tempat. Ya. Nah, anak-anak bisa coba lakukan permainan ini bersama teman-teman di rumah ya. Di Indonesia itu terdapat berbagai jenis umbi-umbian anak-anak. Nah, umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Nah, umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Jadi selain nasi, penduduk Indonesia juga memanfaatkan umbi-umbian sebagai bahan makanan pokok. Contohnya singkong, ubi, kemudian ada keladi dan lain sebagainya. Nah, umbi-umbian ini pula dapat diolah menjadi berbagai makanan. Contohnya, ubi dapat direbus menjadi ubi rebus, singkong rebus, kemudian dapat dimanfaatkan sebagai keripik. Nah, keripik atau makanan ringan, dan dapat pula diolah menjadi makanan khas daerah. Ya, contohnya pada singkong ini. Singkong ini dapat dimanfaatkan menjadi makanan khas yang diberi nama getuk. Ya. Jadi getuk ini berasal dari singkong yang telah direbus kemudian ditumbuk, diberi campuran gula. Hari ini Siti dan teman-temannya belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Jadi bekerja sama ini penting anak-anak. Bekerja sama dapat meringankan suatu pekerjaan, mempercepat suatu pekerjaan, dan mengefisienkan waktu ya. Dengan bekerja sama, suatu kegiatan atau pekerjaan akan terasa lebih ringan karena kita bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Berbeda kalau anak-anak melakukannya sendiri. Ya. Jadi dalam setiap kegiatan itu penting dilakukannya kerjasama, kecuali pada saat ujian atau ulangan. Ketika ulangan, anak-anak harus melakukan atau menjawab sesuai dengan pemahaman anak-anak sendiri, tidak boleh bekerja sama. Nah, silahkan anak-anak cari lagi contoh-contoh pentingnya kerjasama dan dampak atau manfaat dari bekerja sama yang lainnya ya, selain yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, langsung tanyakan pada Pak Wahyu di grup kelas atau langsung di WhatsApp-nya Pak Guru. Terima kasih. Om Santi 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 Om.